Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari grup 3, Profesional 6, dari program studi Magister Telkom University. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami untuk asesmen terkait dengan cluster productivity dan improvement dengan perusahaan yang kami ambil, yaitu adalah People HR, Bank BNI, dan juga PT Propan. Sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Salsabila Daniasari, kemudian beserta rekan-rekan saya, Bram Rizal Alam, Dani Vinata Pratama, dan juga Supriyanto. Untuk perusahaan yang kami ambil, yang pertama itu adalah People HR. People HR adalah platform Human Resource Management berbasis cloud yang menyediakan solusi digital untuk mengelola seluruh siklus karyawan, mulai dari proses rekrutmen hingga evaluasi kinerja serta analitik SDM. Dengan menggabungkan teknologi AI, People HR membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional HR. Produk dan fitur utama dari People HR yaitu adalah AI recruitment, kemudian onboarding and employee life cycle, attendance and absence management, payroll automation, employee self-service, performance management, training and development, survey and grievance tracking, people analytics and dashboard, turnover prediction model, dan workforce planning. Kemudian untuk company analysis dari People HR akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Supriyanto. Ya, baik. Terima kasih Mbak Bila. Selamat siang rekan-rekan semua. Terkait dengan company analisis, tentunya People HR ini adalah bisnis modelnya cloud, produknya adalah HRIS System. Memang pada aspek HR, pain point-nya adalah kesenjangan yang dulu memang dirasakan oleh praktisi HR yang mengerjakan semua itu serba manual dan dengan adanya sistem otomasi dari tipe HR itu akan lebih dimudahkan. Ini impact-nya adalah kepada cost efisiensi mengingat proses HR itu adalah sangat rumit dan memakan biaya. Kemudian di sisi rekrutmen, sebelumnya proses-proses rekrutmen itu dikelola dengan manual dan sekarang itu sudah berbasis ATS ya dan sudah menggunakan AI assistant sehingga para rekruter itu akan lebih mudah mencari kandidat-kandidat sesuai dengan profiling vakansi yang ada. Kemudian setelah itu, setelah people on board, bagaimanapun juga kita harus manage tuh daily operasionalnya dari employee ya, terkait dengan absensi, on track, dan ada fitur geotagging ya. Jadi employee yang memang menggunakan aplikasi dari People HR itu akan sangat sulit untuk bisa memanipulasi attendance karena sistemnya real time dan geotagging base dan ini akan memudahkan terkait dengan asesmen KPI dan OKR-nya dari suatu perusahaan. Di sisi lain, payroll activity menjadi concern tersendiri. Bagaimanapun juga ini mengacu kepada perhitungan gajian, kemudian overtime yang sebelumnya banyak mengalami kendala terkait dengan perhitungan waktu, kemudian kita juga comply dengan regulasi. Kalau di Indonesia itu ada regulasi terkait dengan sistem lembur ya 1/173 kali apa gitu, dan itu sudah bisa diotomasi dengan aplikasi ini. Nah, kaitannya apa? Tentunya kaitannya dengan ini adalah monitoring SDM. Jadi kita bisa nge-tracking nih mana-mana saja SDM yang memang capable dan sesuai dengan KPI. Jadi penilaiannya ini menjadi lebih objektif ya, gitu. Kemudian improvement yang memang kita lakukan tentunya adalah memperbaiki parameter-parameter yang tadi disampaikan, bagaimana proses otomasi ini lebih efisien, less time dan durability dan accountability itu bisa sangat jelas dengan hal-hal yang memang berbasis
AI dan cloud based tadi, sehingga siap dimanapun kita bisa mengakses nih scoring kita. Oke, next Mbak Bila. Nah, rekomendasinya apa terkait dengan aplikasi ini? Tentunya ini menjadi suatu strategi di mana bisnis model HR, Human Resource, sekarang itu menjadi HC ya, Human Capital. Perbedaannya itu jelas, salah satu karena fungsinya itu berbeda. HR mengedepankan bahwa employee itu sebagai tools, tetapi dengan sistem yang lebih baik menjadikan kita itu sebagai capital aset. Dan tentunya karena suatu bisnis proses itu ada 3 faktor yang harus kita pahami, people, proses, dan teknologi. Nah, ini akan mengenhance terkait dengan capability personal dari suatu organisasi. Prosesnya dengan seperti apa tadi? Efektif dan efisien. Dengan proses yang real time, AI based dan cloud based itu akan menjadi lebih efisien. Dan itu semua dirangkai dengan teknologi modeling yang terkini, yang ya istilahnya itu SaaS ya, software as a service. Mungkin itu silakan Mas Dani untuk melanjutkan. Mas Fawaz, mohon maaf. Oke, terima kasih Mas Supriyanto sudah menjelaskan tentang People HR. Dan izinkan untuk sekarang saya akan menjelaskan tentang Bank BNI. Nah, Bank BNI sendiri adalah bank milik negara pertama yang berdiri setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang BNI ini udah berkembang menjadi salah satu bank terbesar dengan jangkauan nasional dan internasional. BNI sendiri melayani berbagai segmen, mulai dari korporasi, UMKM, sampai individu. Dalam transformasinya, untuk layanan yang lebih modern dan efisien, BNI mengembangkan berbagai solusi digital. Nah, ini rancangannya juga membantu perusahaan mengelola arus kas, transaksi harian, dan kebutuhan finansial secara tepat, cepat, aman, dan efisien. Lalu ada produk dan fitur utamanya, ada di sini kita jabarkan jadi 4 bagian. BNI Cash Management, BNI Direct, platform transaksi korporasi online, BNI e-Tax, dan Financial Supply Chain Management. Next, Mas. Bisa di next. Oke, di slide ini saya ingin memperlihatkan perbedaan yang signifikan antara layanan digital BNI dan pendekatan tradisional. Jadi esensinya di sini, BNI menawarkan proses bisnis yang real time, otomatis, dan terintegrasi. Sementara metode lama masih manual dan beresiko tinggi. Nah, studi kasusnya ini adalah transaksi lambat dan manual. Yang pertama ada masalah yaitu transaksi keuangan bisnis yang lambat, banyak proses manual, dan sering terjadi keterlambatan pembayaran. Lantas apa solusinya? Solusinya adalah BNI Cash Management dan BNI Direct akan mempercepat transaksi, memudahkan monitoring, serta mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik. e-Tax mempersingkat pembayaran pajak dengan sistem yang real time. Lantas hasilnya apa? Hasilnya sendiri adalah proses transaksi lebih cepat, akurasi meningkat, dan operasional keuangan menjadi lebih efisien dan terstruktur. Di sini juga ada improvementnya, yaitu ada suatu masalah, haruskah sulit dipantau, dan pembiayaan supply chain tidak fleksibel, sehingga menghambat kelancaran bisnis. Lantas solusinya apa? Solusinya adalah Financial Supply Chain Management menyediakan fasilitas pembiayaan supplier dan distributor yang lebih cepat dan terintegrasi dengan transaksi bisnis. Cash flow dapat dianalisa melalui dashboard cash management. Hasilnya, interferensi retensi lebih cepat dan tepat, serta program pelatihan dapat dipilih berdasarkan efektivitas yang nyata. Sekian untuk perbandingan BNI dengan pendekatan tradisional. Next-nya akan saya alihkan ke rekan saya, itu Bram. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fawaz. Saya akan melanjutkan dari company analisisnya. Kita masuk ke rekomendasi strategi berbasis Omni-House Model. Ada 4 poin. Yang pertama strategi, people, proses, dan teknologi. Kita akan bahas satu persatu dari strategi.
Ada optimalisasi penggunaan BNI Direct and Cash Management untuk seluruh transaksi. Untuk seluruh transaksi operasional agar efisiensi tercapai secara konsisten. Terus, tetapkan KPI seperti tingkat akurasi transaksi dan kecepatan proses pembayaran. Untuk selanjutnya ada people, berikan pelatihan kepada tim keuangan untuk memastikan seluruh feature digital BNI digunakan secara maksimal. Terus ciptakan budaya kerja berbasis data dalam monitoring cash flow. Selanjutnya ada proses, integrasikan SOP pembayaran, approval, dan pelaporan finansial dengan sistem BNI. Gunakan e-tax untuk memastikan pembayaran pajak lebih cepat dan bebas kesalahan. Yang terakhir ada teknologi, optimalkan integrasi API atau konektivitas ERP perusahaan dengan sistem BNI untuk meminimalisasi input manual. Selanjutnya, pastikan keamanan transaksi dikelola dengan struktur otorisasi yang tepat. Selanjutnya kita akan bahas dari perusahaan lokal yaitu PT Propan Raya LCC. Untuk company profile-nya, PT Propan adalah perusahaan coating dan bahan kimia bangunan yang asli Indonesia, didirikan oleh Dr. Hendra Ali Dharma yang seorang ahli kimia lulusan Jerman. Perusahaan ini berawal dari spesialis pada cat kayu yang saat ini masih menjadi market leader di Indonesia. Seiring berkembangnya zaman, Propan juga memproduksi cat dekoratif, industri, infrastruktur, hingga marine coating. Visi perusahaan ini adalah menjadi perusahaan coating paling inovatif bertaraf dunia. Untuk produk dan fitur utama di Propan ada cat tembok, cat kayu, cat lantai, cat logam, marine paint, waterproofing, dan cat mobil, serta produk dekoratif cat tekstur. Dan semuanya mayoritas adalah water based untuk lebih ke ramah lingkungan. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Mas Dani. Baik, terima kasih Mas Bram untuk penjelasan company profile-nya. Saat ini saya akan menjelaskan terkait perbandingan Propan dengan pendekatan tradisional. Jadi jika kita bandingkan Propan dengan pabrik cat tradisional, terlihat jelas bahwa Propan menerapkan teknologi yang jauh lebih maju. Mulai dari produksi yang sudah otomatis, kontrol kualitas berbasis IoT, hingga ERP yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis. Sementara pendekatan tradisional masih sangat manual, mesin konvensional, QC visual, dan sistem bisnis yang masih terpisah-pisah. Dampaknya adalah efektivitas Propan jauh lebih tinggi, output lebih stabil, data lebih akurat, lead time lebih singkat, dan distribusi lebih optimal. Ini membuat Propan lebih produktif dan mampu menjaga kualitas secara konsisten. Sebelumnya, Propan menghadapi masalah waktu produksi yang lama sebenarnya. Jadi kualitas yang tidak stabil dan proses order yang masih manual. Untuk mengatasi itu, sebenarnya Propan menerapkan Rapid Production System atau RPS yang mempercepat proses produksi dalam skala besar. Ditambah lagi, saat ini IoT dipasang di mesin untuk memonitor performa secara real time, sehingga masalah mudah dan cepat terdeteksi. Untuk proses pemesanan, mereka menggunakan Salesforce Automation atau SFA dan logistik ditingkatkan menggunakan Transportation Management System atau TMS. Hasilnya juga sangat signifikan, downtime turun, pesanan lebih cepat diproses, dan distribusi lebih efisien. Outputnya adalah pabrik menjadi lebih stabil hingga meningkatkan kepuasan setiap pelanggan. Salah satu tantangan besar Propan adalah saat ini kontrol kualitas yang sulit dipantau karena proses masih manual dan tata letak pabrik tidak mendukung aliran kerja yang efisien. Untuk mengatasi masalah tersebut, Propan menggunakan big data dan analitik untuk memonitor performa produksi serta memprediksi potensi cacat lebih cepat dan akurat. Perusahaan juga mengubah layout pabrik berdasarkan analisis ARC dan OPC sehingga aliran material bisa dipersingkat sampai dengan 70%. Selain itu, ERP dan SAP memungkinkan semua data operasional terintegrasi dalam satu sistem. Dengan perbaikan ini, akurasi QC juga meningkat, lalu alur produksi lebih cepat dan biaya material handling bisa ditekan. Efisiensi operasional bahkan meningkat hampir 2 kali lipat. Boleh dilanjutkan? Nah, yang untuk slide saat ini, untuk memperkuat transformasi digital dan meningkatkan kinerja operasional program, kami mengusulkan 4 kelompok strategi utama berdasarkan pendekatan Omnihouse model, yaitu strategi, people, proses, dan teknologi. Jadi rekomendasi ini disusun agar perusahaan mampu membangun peningkatan kinerja secara menyeluruh.
mulai dari arah strategi, kompetensi manusia, alur proses, hingga kesiapan teknologi. Pertama, dari sisi strategi, Propan perlu memperluas pemanfaatan big data untuk mendukung prediksi permintaan dan perencanaan stok yang lebih akurat. Dengan kemampuan forecasting yang lebih presisi, perusahaan dapat menekan biaya penyimpanan, mengurangi potensi kehabisan barang, dan meningkatkan responsiveness terhadap pasar. Selain itu, perusahaan perlu menerapkan indikator kinerja operasional yang berorientasi pada efisiensi energi berkelanjutan. Dari sisi SDM, peningkatan kompetensi menjadi kunci utama sebenarnya. Karyawan di lini ini perlu diperkuat dengan pelatihan IoT, analitika data, otomasi agar dapat memaksimalkan teknologi baru yang mulai diimplementasikan di pabrik. Dengan budaya inovasi yang terstruktur, perusahaan dapat mengidentifikasikan peluang perbaikan tidak hanya dari sisi manajemen saja, tetapi juga dari pekerjaan lini depan yang melihat langsung proses operasional. Dalam aspek proses, integrasi sistem SFA, TMS, dan SAP perlu didorong agar alur end-to-end semakin lebih mulus, mulai dari pengambilan pesanan sehingga distribusi. Dan juga biaya handling akan menurun dan kapasitas output meningkat. Terakhir, dari sesi aspek teknologi, Propan perlu melakukan investasi tambahan pada robotik dan konsep smart factory untuk memperluas kapasitas secara otomatis. Jadi, teknologi ini mampu memperkuat konsistensi kualitas, mengurangi downtime, dan meningkatkan keamanan kerja. Rekomendasi tersebut dirancang untuk memastikan proses Propan bergerak menuju organisasi manufaktur yang lebih terintegrasi, responsif, dan berkelanjutan. Itu mungkin rekomendasi dari kami. Selanjutnya, baik, selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih.